Selamat pagi Miss Ajeng. Perkenalkan saya Christine Yohana Arja Gugu, nomor induk mahasiswa saya 2017 10 3773. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Strategi Perusahaan Harga Dunia dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan. Proposal ini mencakup dua bab, yaitu bab 1 pendahuluan dan bab 2 tinjauan pustaka. Sebelumnya saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian. Baik, yang pertama, latar belakang. Saya mengambil latar belakang ini dari umum ke khusus, yaitu industri e-commerce semakin populer seiring dengan perkembangan teknologi yang mendukungnya. Perkembangan inilah yang kemudian terus mendorong industri ini terus maju dan menghasilkan keuntungan yang semakin besar. Indonesia merupakan pasar dengan pertumbuhan e-commerce yang cukup banyak dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2014, Euromonitor mencatat bahwa penjualan online di Indonesia sudah mencapai 1,1 miliar US dollar. Data sensus Badan Pusat Statistik atau BPS juga menyebutkan bahwa industri e-commerce Indonesia dalam 10 tahun terakhir meningkat hingga 17% dengan total jumlah usaha e-commerce mencapai 26,2 juta unit. Dan pada tahun 2018, e-commerce di Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan diperkirakan akan terus meningkat seiring berkembangnya jumlah pengusaha dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air kita. Di samping itu, potensi besar industri e-commerce di Indonesia juga dipengaruhi oleh gaya hidup konsumtif masyarakat dalam berbelanja online, terutama oleh generasi milenial atau mereka yang melek teknologi. Para milenial tidak segan untuk merekomendasikan e-commerce atau toko online favorit pilihan mereka kepada teman serta kerabat ketika sudah merasakan kepuasan tersendiri setelah berbelanja online di toko tersebut. Perusahaan harga dunia menjadi salah satu dari e-commerce yang menjadi wadah pelanggan untuk membeli produk ataupun barang yang tidak dapat mereka temukan di Indonesia. Namun, adanya pandemi COVID-19 memberikan dampak dan kerugian terhadap segala bidang dan lini kehidupan di Indonesia. Imbas dari COVID-19, terjadi keterlambatan yang cukup fatal yang menyebabkan produk atau pesanan pelanggan untuk sementara ditahan dan tidak dapat dikirimkan ke Indonesia. Dan akibatnya, pesanan yang harusnya sudah sampai kepada pelanggan menjadi tidak sampai atau di luar estimasi. Menurut Ardianto tahun 2019 pada halaman 67, di dalam sebuah penawaran terhadap produk atau jasa dalam pembentukan kesadaran, menumbuhkan keinginan, meningkatkan perhatian, serta mempertahankan loyalitas pelanggan, dibutuhkan penyusunan strategi komunikasi. Sehingga penting untuk menyusun dan menimbang strategi komunikasi yang sesuai dengan masalah yang ada saat ini, yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan. Sehingga tujuan kajian penelitian strategi komunikasi perusahaan harga dunia dalam meningkatkan loyalitas pelanggan adalah karena loyalitas pelanggan merupakan cerminan kepuasan pelanggan akan pelayanan yang sesuai dengan pelanggan inginkan, respon hingga feedback positif dari perusahaan, hingga keaslian produk yang telah dibeli oleh pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan bentuk perasaan yang timbul karena apa yang diekspektasikan oleh pelanggan dirasakan pada sebuah produk yang kemudian dapat menurunkan peluang keinginannya untuk beralih ke produk maupun ke perusahaan lainnya. Karena pada akhirnya, meningkatkan loyalitas pelanggan sekaligus harapan dapat mengembalikan dan membangun klaster-klaster pelanggan baru. Pada dasarnya, komunikasi merupakan senjata utama perusahaan. Apabila sebuah perusahaan dapat berkomunikasi dengan baik dan efektif dengan pelanggannya, pelanggan akan semakin tinggi dan perusahaan semakin dipercaya oleh para pelanggannya. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia, dan dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan dan satu sama lain. Lalu, strategi komunikasi seperti apa yang dibutuhkan perusahaan harga dunia dalam meningkatkan loyalitas pelanggannya? Selanjutnya, di sini saya attach testimonial dari beberapa customer. Dari testimoni ini, dapat kita lihat bahwa beberapa pelanggan mengungkapkan perasaan kecewa dan merasa dibohongi karena status order yang tidak jelas. Dan beberapa dari pelanggan juga merasa marah
karena proses pengajuan refund yang cukup lama. Tetapi dana mereka belum juga di-refund. Namun tidak berhenti sampai di situ, beberapa pelanggan yang berencana berbelanja di harga dunia pun mengurungkan niatnya untuk berbelanja di harga dunia karena membaca testimoni dari pelanggan yang mengalami masalah pada order mereka. Baik, selanjutnya, rumusan masalahnya yaitu apa dan bagaimana strategi komunikasi harga dunia dalam meningkatkan loyalitas pelanggan, serta berhasilkah strategi komunikasi tersebut meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, di sini ada batasan masalah. Di sini saya membatasi masalah penelitian ini dan hanya relevan di perusahaan harga dunia dan pelanggan terkait. Selain itu, rentang waktu pengumpulan datanya juga yaitu dalam kurun waktu 1 tahun, yaitu di 2020. Selanjutnya, tujuan penelitian merujuk pada rumusan dan batasan masalah yang telah ditentukan. Maka tujuan penelitian ini adalah menyusun dan menimbang strategi komunikasi yang tepat yang akan diambil oleh perusahaan harga dunia dalam meningkatkan loyalitas pelanggannya. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitiannya sendiri, itu ada 2. Yang pertama, akademis. Sebagai sarana penelitian dalam mencurahkan ide dan gagasan serta pemikiran yang dapat dilanjutkan oleh praktisi komunikasi yang membutuhkan rujukan dan berencana menggali lebih dalam tentang strategi komunikasi yang tepat dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Sedangkan manfaat penelitian yang kedua, yaitu praktis. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan saran untuk perusahaan harga dunia dan perusahaan yang berada dalam circle permasalahan yang sama untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan di tengah pesatnya kemajuan dan perkembangan e-commerce saat ini. Dengan itu, pelanggan akan dengan senang hati dan loyal untuk repeat order di harga dunia. Selanjutnya, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Dalam Sugiono 2012, halaman 63, pengumpulan data dilakukan pada natural setting atau kondisi yang alamiah. Sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, yaitu participant observation, wawancara mendalam atau in-depth interview, dan dokumentasi. Sehingga dalam penelitian kualitatif, semua data diperoleh secara alamiah sesuai fenomena yang terjadi. Selanjutnya, paradigma penelitiannya. Di sini saya mengambil paradigma penelitian deduktif dan induktif. Paradigma deduktif dikembangkan oleh Aristoteles dan metode induktif ini adalah metode deduktif yang berpangkal dari hal-hal yang umum atau teori yang menuju pada hal-hal yang khusus. Sedangkan metode induktif adalah sebaliknya. Dalam pelaksanaannya, kedua diperlukan dalam penelitian. Sehingga penelitian ini, dalam kegiatan penelitiannya, baik dinyatakan secara eksplisit maupun tidak, menerapkan paradigma tertentu, sehingga penelitian ini bisa menjadi penelitian yang terarah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pendekatan penelitian. Pada penelitian kualitatif, kumpulan istilah, konsep, asumsi yang kompleks dan saling terkait merupakan sebagai paradigma. Peneliti dalam kegiatan penelitiannya menerapkan paradigma yang didasari oleh teori. Teoritis adalah pendekatan kualitatif, di mana pendekatan ini saya ambil yaitu pendekatan fenomenologis, pendekatan interaksi simbolis, dan pendekatan etnometodologi. Selanjutnya, untuk waktu dan tempat penelitiannya sendiri, yaitu di perusahaan harga dunia, tepatnya di Jalan Gading Indah Utara, Blok NH14 nomor 9, Gang Sado, Jakarta Utara. Dan untuk waktu penelitiannya, mungkin di tanggal Februari ketika di semester 8. Di sini saya akan menjelaskan teknik pengumpulan data. Saya menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama, wawancara. Menurut Esterberg dalam Sugiono 2019, mendefinisikan bahwa wawancara merupakan pertemuan 2 orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dan yang kedua adalah observasi. Dalam
teknik pengumpulan observasi. Observasi menjadi teknik pengumpulan data bersifat asli, karena tanpa adanya campur tangan orang lain, melainkan penelitilah yang akan bertindak sebagai instrumen yang tidak terlibat secara langsung, sehingga data yang diperoleh akan lebih jelas, lengkap, dan menyeluruh. Dan yang ketiga adalah dokumentasi. Dalam metode ini, metode dokumentasi merupakan hanya sebagai output pendukung hasil temuan dari wawancara dan observasi, sehingga data yang diperoleh melalui dokumentasi dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap. Selanjutnya, di sini ada sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini mencakup gambaran garis besar bab-bab pada satu penelitian. Yang pertama, dalam penelitian ini ada daftar isi, ada bab 1 yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Untuk bab 2, bab 2 ini mencakup dua garis besar, yaitu tinjauan pustaka dan tinjauan teori. Sedangkan tinjauan teori mencakup 3, yaitu teori strategi komunikasi, loyalitas pelanggan, dan strategi komunikasi, loyalitas, dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 2. Oke. Bab 2 ini mencakup tinjauan pustaka. Pada bab ini, tinjauan pustaka berkaitan dengan teori yang digunakan peneliti sebagai landasan teori penelitian, sedangkan tinjauan teori sendiri itu mencakup strategi komunikasi, loyalitas, dan loyalitas pelanggan. Tujuan pustaka ini merupakan acuan peneliti dalam melakukan tinjauan pustaka ini merupakan acuan peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga peneliti dapat mengkaji teori yang digunakan dalam melakukan penelitian. Di sini saya mengambil 3 contoh, yaitu nama peneliti Aris Irnanda dalam judul Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Pelanggan Jasa Pengiriman Jalur Darat, yaitu studi kasus kepuasan pelanggan JNE Cabang Hijrah Sagan Yogyakarta. Oke. Yang kedua, penelitian dari Desi Asri Saputri dan Muhammad Sufyan Abdurrahman dalam judul Strategi Komunikasi Pemasaran dalam Meningkatkan Loyalitas Konsumen pada Kafe-Kafe di Bandung. Dan yang ketiga, saya mengambil contoh penelitian dari Pambayun Menur Seta dalam judul Strategi Komunikasi PT KHI Event Management dalam Mempertahankan Loyalitas Pelanggan. Selanjutnya, tinjauan teori. Pada tinjauan teori, saya akan menjelaskan strategi komunikasi menurut Effendi Uchanja tahun 1992, yaitu percampuran antara perencanaan komunikasi atau communication planning dengan manajemen komunikasi atau communication management, yaitu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi yang harus atau mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan dalam arti kata pendekatannya bisa berbeda-beda tergantung pada suatu kondisi dan situasi. Yang kedua adalah loyalitas. Menurut James Denver pada tahun 1996, loyalitas merupakan tindakan atau perasaan terhadap individu atau kelompok yang berupa tanda-tanda, kewajibannya atau sebab yang dimiripkan atau disamakan atau identifikasi personal mengikuti objek yang dibicarakan. Dan yang ketiga adalah loyalitas pelanggan. Di sini saya menyebutkan beberapa karakteristik pelanggan yang loyal. Di antaranya yaitu yang pertama melakukan pembelian ulang secara rutin, yang kedua melakukan pembelian di luar lini produk jasa perusahaan, yang ketiga mereferensikan produk perusahaan kepada orang lain, yang keempat menunjukkan kekebalan terhadap tawaran pesaing perusahaan, yang kelima setia dalam jangka waktu yang lama, yang keenam
membeli lebih banyak terhadap produk baru atau produk yang sedang diperbarui. Dan yang ketujuh, memberi sedikit perhatian terhadap merek pesaing. Yang kedelapan, kurang peka terhadap harga. Yang kesembilan, menawarkan ide tentang produk jasa terhadap perusahaan. Dan yang terakhir adalah membutuhkan biaya yang sedikit dalam pelayanan. Nah, ketika pelanggan sudah memiliki loyalitas ini, karakteristik ini, maka pelanggan tersebut dapat dikategorikan menjadi pelanggan yang loyal. Baik, sekian presentasi saya. Apabila ada salah-salah kata, salah-salah pengucapan, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih.